Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Malam itu, suasana di rumah Pak Sahrul, ketua RW di desanya, terasa begitu tenang dan nyaman. Ia sedang menikmati secangkir susu jahe hangat dan beberapa potong bakwan sayur buatan istrinya, Bu Ai. Suasana rumah yang damai itu mendadak terusik oleh suara ketukan yang terdengar dari balik pintu. Ketukan itu begitu tiba-tiba hingga membuat Pak Sahrul mengernyitkan kening. Ia tidak merasa sedang menunggu tamu malam itu. Desa tempat tinggalnya memang dikenal sunyi selepas pukul 9 malam. Warga setempat hampir semuanya sudah masuk ke dalam rumah untuk beristirahat, kecuali mereka yang kebagian tugas ronda. Kini, jarum jam di dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam, waktu yang dirasa sangat tidak lazim untuk kedatangan seorang tamu. Dalam pikirannya, berbagai kemungkinan bermunculan. Siapa yang datang malam-malam seperti ini? Laki-laki berusia sekitar 30 tahun itu mematikan rokok yang sebelumnya ia hisap, lalu berjalan perlahan ke arah pintu. Jarak antara ruang tamu dan pintu tidak terlalu jauh. Sambil membenarkan sarungnya yang sempat melorot, ia berseru memberitahu bahwa ia sedang menuju ke pintu. Anehnya, suara ketukan itu tidak terdengar lagi. Hening. Suasana mendadak sunyi, menambah keganjilan dari kejadian itu. Biasanya, setiap ada tamu yang mengetuk pintu rumahnya, suara itu akan disertai ucapan salam atau panggilan. Namun kali ini berbeda. Ia mencoba berpikir positif, mungkin saja seseorang dari kota datang untuk menemuinya. Namun, lamunannya buyar saat terdengar suara gedoran keras menggantikan ketukan sebelumnya. Suara itu begitu mengagetkan, bahkan membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Nada suara itu kasar dan tidak sopan. Dalam hati, ia menggerutu, merasa sangat terganggu oleh sikap tamu tak dikenal yang mengetuk pintu rumah orang tengah malam dengan begitu kasar. Ia pun memutuskan untuk menghadapi orang tersebut dengan tegas. Jika perlu, ia akan mengusir tamu yang dianggapnya tidak tahu sopan santun itu. Namun, niatnya langsung surut seketika begitu pintu dibuka. Keberaniannya yang semula menggebu berubah menjadi ketakutan mendalam. Tubuhnya terasa lemas, layaknya kerupuk yang terkena air. Kata-kata kasar yang tadinya hampir keluar dari mulutnya seketika lenyap, tertahan di tenggorokan. Yang berdiri di hadapannya bukanlah manusia biasa, melainkan sosok menyeramkan yang dikenal masyarakat sebagai pocong. Wajahnya terlihat mengerikan. Kain kafan yang membungkus tubuhnya tampak kotor, dipenuhi tanah pekuburan. Matanya membulat hitam, menatap dengan sorot yang mengandung teror. Sorot mata itu seakan menembus langsung ke dalam jiwa siapapun yang melihatnya. Aroma busuk seperti bangkai menyebar ke seluruh penjuru, terbawa hembusan angin malam. Bau itu begitu menyengat hingga Pak Sahrul spontan menutup hidung dengan tangan kanannya. Perutnya pun terasa mual, seolah diaduk dari dalam. Namun rasa takut yang lebih besar menahan dirinya untuk muntah. Di tengah ketegangan itu, terdengar suara lirih meminta tolong, keluar dari mulut sosok pocong tersebut. Tapi Pak Sahrul tidak mampu menjawab. Ia hanya berdiri terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Matanya terpejam erat, berusaha menolak kenyataan yang ada di depannya. Tiba-tiba, sebuah tepukan di bahu membuatnya tersentak. Suara istrinya, Bu Ai, terdengar memecah keheningan. Perempuan itu bertanya mengapa sang suami membuka pintu tengah malam seperti itu. Bukankah hal itu berbahaya jika yang datang adalah maling? Ketika membuka matanya, Pak Sahrul mendapati bahwa sosok pocong itu telah lenyap. Ia tak menjawab pertanyaan sang istri. Sebaliknya, ia justru mengedarkan pandangan ke sekeliling rumah, seolah mencari sesuatu yang telah hilang. Melihat gelagat suaminya yang tidak biasa, Bu Ai pun bertanya dengan nada penasaran. Namun Pak Sahrul hanya tergagap. Suaranya berat seolah ada yang menahan di tenggorokan. Ia tidak mungkin berkata jujur bahwa ia tadi melihat pocong meminta tolong. Ia tahu istrinya pasti akan ketakutan dan mungkin menjerit histeris. Namun, sebelum ia sempat berkata lebih jauh, tiba-tiba wajah istrinya berubah pucat. Sosok pocong yang sama kini muncul kembali, kali ini dalam posisi terbalik, dengan kepala yang masih terikat tali kain kafan,
tepat di hadapan wajah Bu Ai. Jeritan histeris terdengar, dan seketika tubuh Bu Ai ambruk, pingsan di tempat. Kini giliran Pak Sahrul yang kelimpungan, berusaha membangunkan istrinya yang pingsan, meski jiwanya sendiri masih diliputi ketakutan. Namun rupanya, teror malam itu tidak hanya dialami oleh Pak Sahrul. Dua penyanyi dangdut bersaudara, Asih dan Rika, juga menghadapi pengalaman serupa. Malam itu, mereka pulang larut usai manggung di sebuah acara hajatan yang digelar di kampung terpencil. Keduanya menyusuri jalan desa yang sudah sepi dengan mengendarai sepeda motor. Asih yang mengemudi, sedangkan Rika duduk di belakang sambil membawa ransel perlengkapan. Wajah keduanya menampakkan kelelahan luar biasa. Perjalanan yang melelahkan sejak dini hari membuat tubuh mereka hampir tak sanggup diajak kompromi. Dalam upaya untuk menyemangati diri, Rika membuka percakapan tentang betapa panjangnya hari itu. Asih menjawab dengan suara lesu, bahkan sempat menguap sambil menutup mulut dengan tangan. Rika mengingatkan agar sang kakak berhati-hati saat berkendara, namun Asih memilih untuk mempercepat laju motor karena sudah terlalu lelah. Namun, percakapan mereka mendadak terhenti ketika Rika melihat sesuatu dari kejauhan. Sosok putih tampak melayang mendekat. Ia yang duduk di belakang bisa melihat dengan jelas bahwa sosok itu adalah pocong. Wajahnya menyeramkan, dengan sorot mata yang tak kalah menakutkan. Rika menjerit ketakutan dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Asih yang kaget mendengar teriakan itu langsung menghentikan laju motor. Ia menoleh ke belakang, namun Rika hanya menangis pelan sambil terus menutupi wajahnya. Sebelum sempat bertanya lebih jauh, Asih melihat sendiri makhluk menyeramkan itu berdiri tepat di belakang adiknya. Sorot mata hitam pekat dari sosok pocong itu tertuju langsung ke arahnya, diiringi seringai menyeramkan. Perasaan takut segera melingkupi dirinya. Ia menunduk, tak sanggup menatap lebih lama. Sebuah bisikan terdengar di telinganya. Permintaan tolong yang lirih namun jelas merambat ke telinganya dan adiknya. Ketakutan mereka memuncak. Namun di tengah ketakutan itu, Asih masih mencoba melindungi Rika. Ia memohon agar mereka tidak diganggu. Tangisan Rika yang memelas kini membuat Asih mendapatkan kembali sejumput keberanian. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia harus membawa adiknya pulang dengan selamat. Tanpa menunggu lebih lama, Asih segera menyalakan sepeda motornya. Napasnya memburu, seolah menandakan kepanikan yang mulai mendesaknya. Ia menyuruh adiknya, Rika, agar segera berpegangan erat di pinggangnya. Tanpa memastikan apakah Rika merespons atau tidak, Asih langsung memutar gas, berharap bisa secepat mungkin meninggalkan tempat tersebut dan menjauh dari sosok pocong yang mereka lihat. Namun, harapan Asih seketika sirna. Tanpa diduga, makhluk menyeramkan itu justru sudah lebih dahulu muncul di depan mereka. Sosoknya melayang, menatap tajam dengan sorot mata mengerikan, menampilkan deretan gigi yang berlumuran darah. Pemandangan itu membuat nyali Asih runtuh seketika. Ia kehilangan kendali atas dirinya, dan dalam sekejap terdengar benturan keras, sepeda motor yang dikendarainya menabrak pohon rambutan di tepi jalan, tepat di perbatasan antara desa mereka dengan desa tetangga. Asih mengalami luka parah di kepala akibat benturan dengan batang pohon. Sementara Rika yang dibonceng terlempar sejauh sekitar 20 meter dari lokasi tabrakan. Tangan kirinya patah karena tubuhnya menghantam aspal dalam posisi yang tidak wajar. Keesokan paginya, seorang warga yang hendak pergi ke pasar menemukan keduanya dalam kondisi memprihatinkan. Tanpa menunggu waktu, warga itu segera meminta pertolongan dan membawa kedua gadis tersebut ke rumah sakit terdekat. Setelah mereka siuman, kisah yang diceritakan Asih dan Rika membuat geger warga. Cerita tentang sosok pocong yang meminta tolong kini semakin menyebar dan menciptakan ketakutan baru, terutama di kalangan warga yang sering pulang larut malam. Ketakutan itu tidak hanya menyasar orang dewasa, namun juga anak-anak. Suatu sore, 4 anak perempuan, yakni Sinta, Putri, Wulan, dan Reni, sedang asik bermain petak umpet di sebuah lahan kosong tak jauh dari rumah mereka. Mereka begitu larut dalam permainan hingga tidak menyadari bahwa waktu maghrib hampir tiba. Putri, yang menyadari langit mulai menggelap, mengingatkan teman-temannya agar segera pulang. Namun, ajakan itu ditolak.
Ketiganya menganggap Putri hanya mencari alasan agar tidak perlu berjaga. Meski Putri mencoba menjelaskan bahwa ibunya melarang bermain di luar menjelang maghrib karena bisa diganggu makhluk halus, ketiga temannya justru menertawakan dan mengejeknya. Karena tak ingin dianggap lemah atau pengecut, Putri akhirnya memilih untuk tetap bermain bersama mereka. Waktu terus berjalan hingga azan maghrib berkumandang, namun permainan belum juga usai. Pada akhirnya, giliran Sinta yang berjaga. Ia mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi di balik semak-semak yang rimbun. Meski sudah berkeliling, ia tidak berhasil menemukan mereka. Sementara itu, Putri, Wulan, dan Reni yang sedang bersembunyi mulai merasa tidak nyaman. Tiba-tiba mereka mencium bau busuk menyengat yang membuat mereka refleks menutup hidung. Awalnya, mereka saling tuduh mengenai siapa yang buang gas, namun tidak ada satupun yang mengaku. Pertengkaran kecil pun sempat terjadi, hingga akhirnya ketiganya dikejutkan oleh suara asing yang lirih, memohon pertolongan. Seketika, sesosok makhluk berbalut kain kafan muncul melayang tepat di hadapan mereka. Sosok itu berdiri dalam posisi yang mengerikan. Ketiganya menjerit serempak. Ketakutan menyelimuti mereka. Putri, yang dikenal paling penakut, sampai menangis dan tak sadar mengompol. Ia terus memanggil-manggil ibunya. Wulan dan Reni pun tidak kalah panik. Mereka hanya bisa menangis dan menutup wajah dengan kedua tangan. Suara minta tolong yang berasal dari sosok pocong itu kembali terdengar, membuat suasana semakin menegangkan. Dari kejauhan, Sinta yang masih mencari keberadaan teman-temannya mendengar jeritan tersebut. Ia merasa ada yang tidak beres. Dengan langkah cepat, ia menyusuri arah suara itu. Namun langkahnya terhenti begitu tiba di semak-semak. Matanya tertuju pada sosok berwarna putih yang melayang di udara, membelakanginya. Di hadapan sosok itu, Putri, Wulan, dan Reni tampak sudah tergeletak tak sadarkan diri. Sinta langsung berbalik dan berlari sekencang-kencangnya. Kebetulan, sekelompok warga baru saja selesai melaksanakan salat maghrib di masjid dan melihat Sinta yang berlari ketakutan. Setelah mendengar penjelasan singkat dari gadis itu, warga segera bergerak menuju tempat kejadian dan menemukan ketiga anak tersebut dalam keadaan pingsan. Ketiganya segera dilarikan ke klinik untuk mendapatkan penanganan. Namun anehnya, menurut dokter, mereka hanya mengalami demam biasa akibat kelelahan. Padahal kondisi mereka terus memburuk. Setiap malam, mereka menjerit, menangis, dan mengaku melihat sosok pocong di kamar. Bahkan beberapa kali mereka mengalami kejang dengan mata melotot sepanjang malam. Orang tua mereka semakin cemas. Untunglah Ustadz Maulana, salah satu tokoh kampung yang dikenal memiliki kepekaan batin, secara tidak sengaja melihat bahwa ada sosok pocong yang terus mengikuti ketiga anak tersebut secara bergiliran. Ia meyakini bahwa mereka mengalami gangguan gaib atau sawan. Ustadz Maulana lalu menyarankan ritual pembersihan. Ia meminta agar ketiga anak itu dimandikan dengan air yang telah dicampur garam kasar, daun kelor, dan 7 helai daun bidara. Sebelum digunakan, air tersebut terlebih dahulu dibacakan surat Al-Fatihah dan 3 surat Qul masing-masing sebanyak 7 kali. Setelah ritual dilakukan, kondisi mereka perlahan membaik. Meski begitu, Ustadz Maulana tetap memberi peringatan agar ketiga anak tersebut tidak lagi bermain di luar rumah saat menjelang maghrib. Rentetan kejadian ganjil ini pun menimbulkan kecurigaan. Banyak warga mulai mengaitkan munculnya sosok pocong itu dengan kematian seorang wanita muda bernama Sari yang terjadi 2 minggu sebelumnya. Sebelum Sari meninggal, suasana desa terbilang damai dan tentram. Namun sejak kepergiannya, keadaan berubah drastis. Malam ketika Sari menjadi sorotan warga, suasana di balai desa begitu mencekam. Kerumunan warga dari segala usia memenuhi halaman, masing-masing membawa obor dan meneriakkan cacian. Sari yang kala itu dalam keadaan terikat dan mulutnya disumpal, hanya bisa bersandar lemah pada tiang bambu. Wajahnya dipenuhi luka, dan tak seorang pun tampak menunjukkan belas kasihan. Tak seorang pun dari warga yang hadir menunjukkan rasa iba sedikit pun terhadap seorang gadis bernama Sari, yang saat itu menjadi pusat perhatian di halaman balai desa. Di antara kerumunan yang riuh oleh caci maki dan umpatan itu, hanya ada satu sosok yang menangis pilu, meraung sambil memohon kepada warga agar melepaskan Sari. Perempuan tua itu adalah Mak Ani,
nenek dari Sari, yang telah merawat cucunya sejak bayi. Rasa cinta Mak Ani terhadap Sari begitu besar. Sejak kecil, Sari sudah menjadi yatim piatu, dan sang neneklah yang berjuang membesarkannya seorang diri. Selama bertahun-tahun, Mak Ani berkeliling kampung menjajakan kue-kue basah menggunakan tampah demi menyambung hidup. Namun kini, usia yang telah menginjak 65 tahun membuat tubuhnya melemah, dan ia pun lebih sering menghabiskan waktu di rumah karena kondisi kesehatannya yang menurun. Dalam keadaan seperti itu, Sari mengambil alih tanggung jawab berjualan, menggantikan sang nenek. Hati Mak Ani terasa remuk menyaksikan cucu kesayangannya diperlakukan seolah-olah tidak punya harga diri. Dengan tubuh yang mulai renta, langkah yang tertatih-tatih, dan tangan menggenggam tongkat, ia mencoba mendekati kerumunan sambil memohon agar warga mau melepaskan Sari. Ia menyampaikan dengan suara lirih, penuh harap, bahwa cucunya tidak mungkin melakukan hal yang dituduhkan. Air mata mulai mengalir di wajah keriputnya yang menua, tetapi tak satupun warga menunjukkan empati. Mereka memilih mengabaikan permohonannya, seolah-olah tidak mendengarnya. Sementara itu, Sari, yang melihat sang nenek memohon dengan sepenuh hati, tak mampu lagi menahan tangis. Dalam hatinya, ia mengadu kepada Tuhan, mempertanyakan cobaan berat yang harus ia lalui. Gadis berusia 17 tahun itu sebenarnya hanya menjadi korban dari laporan seorang perempuan bernama Buningrum, istri dari Pak Dadan, seorang juragan tanah kaya yang berpengaruh di desa tersebut. Buningrum menuduh Sari menggoda suaminya karena memergokinya tengah berada di kebun jeruk milik mereka. Dalam amarah yang membuncah, Buningrum menjambak rambut panjang Sari hingga helai-helainya tercabut, bahkan meludahi wajahnya dengan penuh penghinaan. Di mata perempuan itu, Sari dianggap sebagai penggoda, seorang gadis miskin yang tak tahu diri. Semua perlakuan keji itu diterima Sari tanpa bisa membela diri. Ia mencoba menjelaskan, tetapi tidak digubris. Tubuhnya bahkan diseret ke balai desa, menjadi tontonan umum. Pak Dadan sendiri tak mengucapkan sepatah kata pun untuk membela Sari. Lelaki itu hanya berdiri membisu, tak berani menentang istrinya. Ketika mereka tiba di balai desa, kepala desa, Pak Dirja, yang dikenal sebagai sosok bijak dan adil, turun tangan. Ia tidak serta-merta mempercayai laporan Buningrum. Sebaliknya, ia meminta kesaksian dari warga yang hadir, menanyakan apakah ada yang benar-benar melihat apa yang terjadi selain dari pengakuan Buningrum. Tidak ada seorang pun yang mengaku sebagai saksi. Pak Dirja mengamati situasi dengan seksama. Ia merasa iba melihat Sari diperlakukan seperti pesakitan padahal belum terbukti bersalah. Suasana yang semula gaduh pun perlahan berubah sunyi. Warga yang semula berteriak-teriak ini hanya diam, saling pandang, bahkan sebagian mengangkat bahu sebagai isyarat bahwa mereka tidak benar-benar tahu apa yang terjadi. Dengan nada tegas namun penuh pertimbangan, Pak Dirja akhirnya memutuskan agar ikatan di tubuh Sari dilepas. Ia memerintahkan dua hansip kepercayaannya, Pak Atma dan Pak Rahmat, untuk segera membebaskan gadis malang itu. Sari tampak begitu terharu, air matanya mengalir deras saat ia mengucapkan terima kasih atas kebaikan hati sang kepala desa. Mak Ani, yang melihat cucunya dibebaskan, ikut menitikkan air mata bahagia. Ia segera menghampiri Sari meski dengan langkah yang payah, dan keduanya pun berpelukan dalam haru. Tangisan mereka menyelimuti suasana yang mendadak menjadi hangat di tengah dinginnya perlakuan warga. Sebaliknya, ekspresi tak puas dan penuh amarah tampak jelas di wajah Buningrum. Ia melayangkan protes kepada kepala desa karena merasa keputusan itu tidak adil. Menurutnya, Sari harus mendapat hukuman karena telah berani mendekati suaminya. Namun Pak Dirja tetap bersikap tenang. Ia menegaskan bahwa dirinya harus berlaku adil kepada semua warga, dan sejauh ini tidak ada bukti konkret bahwa Sari bersalah. Ia bahkan mengingatkan bahwa hanya karena seseorang melihat suaminya berdua dengan perempuan lain, bukan berarti hal itu bisa langsung dianggap sebagai perbuatan asusila. Buningrum akhirnya mengakui bahwa dirinya hanya melihat Pak Dadan dan Sari berpegangan tangan. Tak ada yang lebih dari itu. Namun amarahnya belum surut, ia bersumpah tidak akan tinggal diam dan akan mengambil tindakan lain di masa depan. Mendengar itu, Pak Dirja justru menasihatinya agar memperingatkan suaminya sendiri untuk menjaga pandangan dan sikap terhadap perempuan lain.
Pak Dadan hanya bisa tertunduk malu tanpa bisa membantah. Setelah peristiwa itu, Pak Dirja meminta warga untuk membubarkan diri. Sementara itu, Sari dan Mak Ani kembali ke rumah sederhana mereka. Di sana, Sari menceritakan kebenaran kepada neneknya. Ia mengatakan bahwa Pak Dadan memanggilnya saat ia sedang berjualan, dengan alasan ingin membeli kue. Namun ketika ia mendekat, lelaki itu justru menarik tangannya, dan pada saat itulah Buningrum datang dan salah paham. Mak Ani percaya penuh pada penuturan cucunya. Ia meminta Sari untuk segera beristirahat karena hari sudah sangat larut. Sari pun membersihkan diri dan memapah sang nenek ke kamar sebelum akhirnya masing-masing terlelap dalam lelah dan duka. Ketika azan subuh berkumandang dari masjid, Mak Ani terbangun. Ia menoleh ke samping, namun tidak menemukan Sari. Rasa heran membuatnya bangkit perlahan, menggenggam tongkat, dan memanggil cucunya. Namun tak ada jawaban. Ia menuju dapur, berharap Sari sedang sibuk menyiapkan bahan kue seperti biasanya. Anehnya, rumah terasa sangat sunyi. Pagi itu, suasana rumah Mak Ani terasa janggal. Perempuan renta itu sempat menduga cucunya sedang berada di kamar mandi. Namun, kecurigaan itu segera sirna begitu ia menyadari bahwa pintu kamar mandi terbuka lebar dan tak ada siapapun di dalamnya. Rasa khawatir perlahan menyusup ke relung hatinya. Ia mulai panik, tak tahu harus mencari kemana lagi. Hingga akhirnya, ketukan keras di pintu depan rumahnya memecah keheningan. Beberapa warga berdiri di ambang pintu dengan napas tersengal, membawa kabar yang seolah menghempaskan langit di atas kepala Mak Ani. Jasad Sari ditemukan tergantung di pohon randu. Awalnya, Mak Ani menolak mempercayai kabar tersebut. Ia menuduh warga hanya menyebarkan cerita keji yang tak berdasar. Namun, saat kedua matanya menyaksikan langsung tubuh cucunya terbujur kaku tergantung di antara dahan, jeri tangisnya meledak memecah pagi buta. Kesedihan itu segera menyebar ke seluruh penjuru desa. Kematian tragis seorang gadis belia menjadi bahan perbincangan yang tak kunjung reda. Hari kematian Sari menambah aura mistis yang menyelimuti kasus ini. Warga percaya, kematian yang terjadi pada hari Selasa Kliwon memiliki daya magis tersendiri. Mitos yang beredar menyebutkan bahwa tali pocong orang yang meninggal di hari tersebut dipercaya mampu menjadi medium kesaktian, digunakan demi ambisi kenaikan pangkat atau kekayaan instan. Kecurigaan itu seolah mendapat pembenaran ketika makam Sari dibongkar oleh pihak tak bertanggung jawab tepat pada malam ketiga tahlilan, dan tali pocongnya hilang. Mak Ani tak pernah percaya bahwa cucunya memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Ia mengenal Sari sebagai sosok gadis salehah yang selalu menjunjung tinggi ajaran agama. Kecurigaan pun menguat saat hasil otopsi menunjukkan adanya luka-luka akibat kekerasan di beberapa bagian tubuh, termasuk jeratan di leher yang diduga kuat sebagai penyebab kematian. Semua itu mengarah pada dugaan bahwa Sari telah diruda paksa sebelum akhirnya dibunuh dan digantung untuk merekayasa seolah ia bunuh diri. Tudingan pun mengarah pada Buningrum dan Pak Dadan, pasangan suami istri yang sejak awal terang-terangan membenci Sari. Warga yang marah tidak hanya menuduh mereka sebagai pelaku pembunuhan, tetapi juga sebagai pencuri tali pocong yang digunakan untuk kepentingan pesugihan. Terlebih, setelah kematian Sari, pasangan tersebut mendadak membeli 2 hektar sawah secara diam-diam di kampung lain. Namun, Buningrum bersikeras menyangkal. Ia mengaku memang membenci Sari, tapi tak pernah berniat menghabisi nyawanya. Pak Dadan pun berdalih bahwa kekayaan mendadak mereka berasal dari warisan orang tuanya yang baru saja wafat. Kendati alibi mereka terdengar masuk akal, pihak kepolisian tetap menahan keduanya untuk sementara, demi alasan keamanan dan kelanjutan penyelidikan. Namun tak lama setelah itu, suasana desa berubah mencekam. Warga mulai merasa terganggu oleh kehadiran sosok menyeramkan yang diakini sebagai arwah Sari. Pocong itu bergentayangan, seolah ingin menuntut sesuatu yang belum tuntas. Kabar mengerikan datang dari rumah Pak Dirja, kepala desa yang selama ini dikenal bijak. Ia mulai menunjukkan gelagat aneh sejak menjelang senja. Hampir setiap malam, ia terdengar menangis, meracau, dan memohon ampun. Tubuhnya gemetar ketakutan, seakan sedang dihantui oleh bayangan yang tak terlihat. Beberapa warga yang sedang ronda bahkan melihatnya dalam posisi kayang di teras rumah, dengan kaki menendang-nendang liar dan mulut terus menggumamkan permohonan maaf.
Ketiganya mendekat, penasaran ingin melihat lebih jelas. Saat itulah mereka menyaksikan pemandangan yang membuat bulu kuduk meremang. Sesosok pocong melayang tepat di belakang Pak Dirja. Sosok itu membenturkan kepalanya ke kepala sang kepala desa berkali-kali hingga terdengar jeritan kesakitan. Mereka pun lari ketakutan dan segera meminta bantuan Ustaz Maulana serta warga lain. Akhirnya, kebenaran pun terkuak. Malam itu, pihak kepolisian menangkap Pak Dirja setelah pengakuan mengejutkan terungkap. Ternyata, dalang dibalik kematian Sari adalah dirinya sendiri. Ia mengaku menyukai Sari dan pernah melamarnya, namun cintanya ditolak mentah-mentah dengan alasan bahwa dirinya lebih pantas menjadi ayah bagi gadis itu. Penolakan itulah yang menumbuhkan dendam, hingga berujung pada niat busuk untuk meruda paksa dan menghabisi nyawa Sari. Ia juga mengaku telah mencuri tali pocong cucu Maani atas permintaan seorang dukun, demi memperlancar pencalonannya kembali sebagai kepala desa. Namun, sejak melakukan perbuatan keji itu, hidupnya tak pernah tenang. Setiap malam, ia dihantui dan disiksa oleh arwah Sari. Kepalanya mengalami luka berat akibat benturan berulang dengan kepala makhluk gaib yang terus menghantuinya. Pengakuan tersebut diperkuat oleh bukti-bukti di lokasi kejadian, membuat pasangan Buningrum dan Pak Dadan akhirnya dibebaskan dari segala tuduhan. Desa pun kembali tenang. Teror pocong Sari tak lagi muncul. Buningrum yang dulunya arogan dan gemar menyombongkan harta kini berubah menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Ia bahkan tak malu meminta maaf kepada Maani, mengakui kesalahannya karena telah menuduh Sari sebagai perempuan penggoda. Perubahan sikap itu makin kuat setelah ia memergoki sendiri suaminya sedang merayu Teh Ayu, janda penjual jamu langganan mereka. Amarah Buningrum memuncak. Ia mengusir Pak Dadan dari rumah dan memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka. Sementara itu, di pemakaman, di hadapan pusara cucunya, Maani dengan air mata yang terus mengalir memeluk batu nisan Sari. Ia memohon agar sang cucu beristirahat dengan tenang dan tidak lagi gentayangan menuntut balas. Ia tahu bahwa Sari adalah anak yang baik, yang tak pantas diperlakukan keji seperti itu. Dua-dua pun mengalir dari bibir para warga dalam pengajian malam itu, berharap agar arwah Sari mendapat tempat terbaik di sisinya dan desa mereka kembali damai.